الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa Risalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sudah sering mendengar bahwa bulan Ramadan merupakan madrasah. Bulan Ramadan merupakan lembaga pendidikan yang mengajarkan kepada kita banyak hal. Bulan Ramadan merupakan guru yang mendidik kita, yang mentarbiyah kita, yang membina kita terkait dengan hal-hal yang baik dalam masalah agama. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu di antara hal-hal yang diajarkan oleh bulan Ramadan kepada kita agar kemudian kita bisa komitmen dan bisa berkesinambungan melakukan perbuatan tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan mengajarkan kepada kita banyak hal. Bulan Ramadan mengajarkan kepada kita tentang kesabaran. Karena ibadah puasa, inti dari ibadah puasa dan substansinya adalah bersabar terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan bersabar dengan takdir-takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa meninggalkan hal-hal yang kita sukai demi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa kita merasakan lapar dan dahaga, dan ini merupakan sesuatu yang tidak kita sukai, dan ini merupakan bagian dari sabar dengan takdir yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita menjadi seorang yang dermawan. Sebab ketika kita berpuasa, kita merasakan lapar, merasakan dahaga, merasakan hal-hal yang dirasakan oleh orang-orang yang miskin, dirasakan oleh orang-orang yang fakir, sehingga kemudian hal ini menumbuhkan empati, menumbuhkan kasih sayang, sehingga kemudian terwujud niat dalam hati kita untuk membantu mereka, menjadi orang yang dermawan, menyisihkan sebagian dari penghasilan kita, dari rezeki kita kepada orang-orang yang tidak memiliki. Bulan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk dekat dengan Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Dan Rasulullah SAW sudah mencontohkan ketika datang bulan Ramadan, beliau fokus untuk belajar Al-Quran dengan malaikat Jibril. Maka diharapkan di bulan ini kaum muslimin banyak berinteraksi dengan Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, banyak menghatamkan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengkaji isinya, dan juga melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan menjauhi larangan-larangannya. Bulan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk dekat dengan masjid. Bulan Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita kemudian memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mencintai rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, banyak tinggal di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Di bulan Ramadan banyak kaum muslimin pergi ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, pergi ke masjid-masjid, memakmurkannya. Bahkan mungkin selama ini dia lalai untuk mengerjakan sholat di masjid. Tapi ketika datang bulan Ramadan, hatinya kemudian melunak. Hatinya dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan, sehingga kemudian dia berubah menjadi orang yang cinta kepada masjid-masjid, orang yang suka tinggal di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Banyak aktivitas kaum muslimin ketika datang bulan Ramadan yang dilakukan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada buka puasa bersama. Ketika datang bulan Ramadan, ada juga salat tarawih yang juga dianjurkan dan disunnahkan untuk dilakukan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang bulan Ramadan, sebagian negara kaum muslimin mengadakan kultum,
kuliah 7 menit, yaitu dilakukan ketika selesai melaksanakan sholat tarawih atau sebelum melaksanakan sholat tarawih, sehingga mereka mendapatkan siraman rohani, mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga menambah wawasan agamanya, menambah keimanannya, dan juga diharapkan bisa menambah amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Ramadan juga kita dianjurkan untuk beriktikaf, khususnya di 10 malam yang terakhir. Dan iktikaf dilakukan di masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi laki-laki. Dan mayoritas para ulama kita juga berpendapat bahwa wanita pun ketika hendak beriktikaf, maka dia harus beriktikaf di masjid. Maka semua yang kita sebutkan ini merupakan bentuk tarbiyah, bentuk pendidikan, bentuk pengajaran yang diberikan oleh bulan Ramadan kepada kaum muslimin agar kemudian mereka lebih dekat dengan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mencintai masjid, memakmurkannya, dan juga melaksanakan ibadah-ibadah di dalamnya. Alangkah sangat ruginya masjid yang sangat megah, menghabiskan banyak dana untuk membangunnya, namun ternyata kemudian teronggok tanpa ada orang yang memakmurkannya. Tidak ada jamaah yang menghadirinya, tidak dilaksanakan di dalamnya salat-salat, dan tidak dilakukan di dalamnya kajian-kajian ilmiah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan memakmurkan masjid, memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala adalah mendatanginya, mengunjunginya, mengerjakan salat 5 waktu di dalamnya, salat berjamaah. Dan jikalau lebih dari itu, seperti mengadakan kegiatan-kegiatan di masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, seperti kajian-kajian ilmiah, daurah-daurah tentang agama, dan juga pelatihan-pelatihan yang bermanfaat bagi kaum muslimin, maka ini semua merupakan bagian dari memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan mengajari kepada kita selama 1 bulan penuh kita lebih banyak berinteraksi dengan masjid. Ketika kita berbuka puasa, ketika kita sholat tarawih, ketika kita mendengarkan kultum, dan mungkin juga sebagian kita ketika beriktikaf di 10 malam yang terakhir. Sangat diharapkan ketika bulan Ramadan telah pergi, telah berlalu, kaum muslimin tetap berbondong-bondong untuk pergi ke masjid, tetap memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, sehingga rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala makmur dengan kegiatan-kegiatan ibadah, dan ini merupakan sesuatu yang sangat disukai oleh syariat ini. Masjid merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat layak bagi seorang mukmin untuk memakmurkannya, untuk memanfaatkannya dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Wa abghadu al-biladi ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasarnya. Apa rahasia sehingga masjid merupakan tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena masjid merupakan tempat syiar Islam dikumandangkan. Dikumandangkan di dalamnya azan, dilakukan di dalamnya ibadah-ibadah yang luar biasa seperti salat, iktikaf. Masjid juga tempat berkumpulnya para penuntut ilmu untuk mengajarkan ilmu agama dan untuk mempelajari ilmu agama. Masjid tempat untuk berzikir, masjid tempat untuk membaca Al-Quran, dan ini merupakan ibadah-ibadah yang disukai dan cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala membenci pasar? Karena pasar merupakan tempat berkumpulnya jin dan setan. Di dalamnya ada sumpah-sumpah palsu, di dalamnya ada penipuan, di dalamnya ada mengurangi timbangan, di dalamnya ada kebohongan dan kedustaan, di dalamnya banyak kecurangan. Sehingga kemudian tempat tersebut penuh dengan maksiat, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai tempat tersebut. Oleh karena itu sebagai seorang muslim, maka merupakan kewajiban bagi kita untuk mencintai masjid pula. Seorang pecinta sejati mencintai
sesuatu yang dicintai oleh yang dicintainya. Allah mencintai masjid, maka hendaknya kita juga mencintai masjid. Bagaimana caranya? Menjadikan masjid dalam hati kita. Menjadikan kita banyak mengingat masjid, menautkan hati kita dengan masjid. Dan yang terpenting adalah memakmurkan rumah-rumah Allah dan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan masjid bahwa masjid disebut dengan Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Mengenai dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fil guduwi wal asal." Di rumah-rumah Allah Subhanahu, di masjid maksudnya. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi manusia untuk bertasbih, untuk berzikir setiap pagi dan setiap sore. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa masjid merupakan Baitullah, dan penisbatan ini, penisbatan rumah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penisbatan pemuliaan, menunjukkan kemuliaan dari tempat tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa masjid merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan hal ini. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah seseorang itu atau sekelompok orang itu berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah masjid. Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu. Membaca kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan juga mengkajinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan baginya ketenangan. Wa haffathumur rahmah wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, berkumpul kepada mereka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu fiman indah, dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk yang mulia, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita jelaskan ini menegaskan terkait dengan kemuliaan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mencintainya, merupakan amalan yang sangat luar biasa. Banyak keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang mencintai dan memakmurkan rumah-rumah Allah dengan ibadah kepadanya. Salah satunya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yudilluhumullahu fi dilli yauma la dilla illa dillu." Ada 7 golongan, kata Rasulullah SAW, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Hatinya tidak bisa melupakan masjid, saking cintanya kepada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ingin selalu berada di masjid. Bahkan ketika dia keluar bekerja mencari rizki, dia tetap kangen dan rindu dengan masjid dan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu golongan yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ingat, pada hari kiamat kelak huru-hara yang akan didapatkan oleh manusia sangatlah luar biasa. Salah satunya adalah matahari yang dekat dengan manusia. Dalam hadis Miqdad bin Aswad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Tudna syamsu yaumal qiyamati bimiqdari mil," bahwa pada hari kiamat kelak matahari akan didekatkan dengan kepala manusia sejarak 1 mil. 1 mil ini kurang lebih 1,5 kilo. Ya, 1,5 kilometer. Merupakan jarak yang sangat dekat dengan kita. Tentu yang dihasilkan dari jarak yang sangat dekat ini adalah kepanasan yang luar biasa. Pada hari ini, bumi jaraknya sangat jauh dengan matahari. Jutaan kilometer. 150 juta kilometer kurang lebih. Namun kita merasakan panas yang luar biasa di musim panas. Berkeringat. Cuaca sampai pada 45 derajat di sebagian tempat. Maka ini merupakan salah satu di antara huru-hara yang akan kita rasakan pada hari kiamat kelak. Yaitu apa? Panasnya matahari. Sehingga kemudian kita akan berkeringat dan berkeringat. Kecuali beberapa orang yang dalam hadis ini disebutkan ada 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala
sehingga diharapkan terbebas dari huru-hara ini, terbebas dari panasnya matahari. Salah satunya adalah orang yang cinta dengan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Hatinya terpaut, senantiasa mengingat masjid, mengingat rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang senantiasa memakmurkan rumah Allah dengan salat berjamaah, maka sangat banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah berikan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah orang yang melakukan salat berjamaah di masjid akan dilipat gandakan pahalanya 27 derajat dibandingkan orang yang salat di rumahnya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, Rasulullah SAW bersabda, "Salatul rajul fil jama'ati afdalu min salatihi salatul fadhi bi 27 derajah." Bahwa salat seseorang bersama jamaah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu pahalanya daripada dia salat sendiri sebanyak 27 derajat. Coba kita bisa bayangkan jumlah yang sangat besar dari pahala yang Allah siapkan bagi orang yang hanya berjalan beberapa meter, 50 meter atau 100 meter dari rumahnya, sehingga kemudian dia mendapatkan pahala yang berlebih dibandingkan dengan orang yang hanya sholat di rumahnya. Jikalau kita bekerja, ada dua pilihan di hadapan kita, bekerja di rumah atau bekerja di perusahaan yang kita hanya berjalan kurang lebih 200 meter atau mungkin setengah kilo, dengan gaji bahwa kalau di rumah gajinya 1.000 rupiah. Kalau kita pergi ke perusahaan maka gajinya 27.000 rupiah. Maka tentunya orang yang berakal, dia akan memilih untuk bekerja di perusahaan karena gajinya yang lebih besar. Dia hanya berjalan beberapa meter saja dari rumahnya, 200 meter atau taruhlah setengah kilometer dia berjalan menuju ke tempat kerjanya, tetapi gaji yang dia dapatkan 27 kali lipat dibandingkan jika dia bekerja di rumahnya. Maka demikian dengan sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah di rumahnya, dia mendapatkan pahala satu saja. Tetapi ketika dia mau berwudu, kemudian keluar dari rumahnya untuk melakukan sholat berjamaah di masjid yang mungkin hanya berjalan beberapa langkah kaki sejauh 50 meter ataupun 100 meter, kita sudah mendapatkan keutamaan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya hal ini menggugah kita dan memotivasi kita untuk sholat berjamaah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya meramaikan sholat tarawih, bukan hanya meramaikan buka puasa bersama, tetapi diharapkan kita juga bisa memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ketika bulan ini sudah berlalu, tetap melakukan sholat berjamaah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memiliki banyak dosa, dia terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah, maka salah satunya adalah dengan pergi ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, melangkahkan kaki ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah, untuk salat berjamaah. Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'uhu bihil darajat?" Maukah kalian aku tunjukkan kepada amalan-amalan yang dapat mengampuni dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat mengatakan, "Bala." Tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian mengatakan bahwa kasratul khuta ilal masajid, banyak melangkahkan kaki menuju ke masjid. Kata Rasulullah SAW. Maksudnya melangkahkan kaki di sini adalah memakmurkan masjid dengan salat berjamaah tentunya yang paling utama, dan mungkin dengan ibadah-ibadah yang lain seperti menghadiri majelis-majelis ilmu dan lain sebagainya. Kasratul khuta ilal masajid, wantidarus salati ba'da salah, yaitu menunggu datangnya salat setelah kita melakukan ibadah salat. Contohnya adalah kita selesai melakukan salat maghrib, kemudian kita berdiam diri di masjid untuk menunggu datangnya salat isya. Ini namanya intidarus salati ba'da salah, yaitu menunggu datangnya salat setelah dia melakukan ibadah salat. Maka ini merupakan amalan yang sangat luar biasa. Yang terakhir adalah isbagul wudu'i indal makarih,
yaitu menyempurnakan wudhu ketika kondisi kita tidak sukai. Misalnya musim dingin, tentunya air juga akan dingin. Maka ketika kita menyempurnakan wudhu kita, meskipun air dingin, nah ini merupakan bagian dari ibadah yang dapat mengampuni dosa-dosa kita, yang dapat menjadikan penyebab diampuninya dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba 3 ibadah ini semuanya berhubungan dengan salat masjid, ya. Yang pertama berhubungan dengan kasratul khuta ilal masajid, melangkahkan kaki menuju ke masjid, berkaitan dengan masjid. Intidarus salati ba'da salah, menunggu datangnya salat setelah kita salat, ini juga berkaitan dengan masjid. Dan isbagul wudu indal makarih, ini juga berkaitan dengan salat dan masjid. Maka ini adalah keutamaan yang luar biasa. Tentunya kita banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada amalan harian 5 kali dalam sehari. Jikalau kita lakukan ini, maka ada harapan akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi orang yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, langkahkan kaki ke rumah-rumah Allah. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah bahwa langkah kaki kanan akan diampuni dosa-dosa kita dan langkah kaki kiri kita akan diangkat derajat-derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa bulan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk dekat dengan masjid. Banyak kegiatan-kegiatan kita lakukan di masjid. Namun bukan cuma bulan Ramadan saja kita melakukan itu. Setelah bulan Ramadan pergi, diharapkan kita tetap cinta kepada masjid, memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah, di antaranya dengan melakukan salat secara berjamaah di masjid dan juga dengan menghadiri kajian-kajian ilmiah dan juga daurah-daurah yang dilakukan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita sampaikan pada siang hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita, menggugah kita untuk istiqamah dan komitmen tetap di atas, tetap memakmurkan dan juga tetap sering pergi ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala meskipun bulan Ramadan telah pergi dari diri kita. Wassallallahu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب، أسعد قلوبا بالهداية والتقى، ونر طريقي كي أراه يطيب. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب، أسعد قلوبا بالهداية والتقى، وأنر طريقي كي أراه يطيب، وأنر طريقي كي أراه يطيب.